Pemirsa, seri pemahaman skriptura yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, kita akan membahas seri SPS ke-7 yang mengambil tema surat Galatia. Pada bagian ke-37 ini kita akan membahas Galatia pasal yang keempat ayat 1 sampai 11. Ada seorang kaya yang meninggalkan sejumlah besar warisan untuk anaknya. Ia berpesan kepada orang kepercayaannya untuk mendidik anaknya dan menjaga warisan itu sampai anaknya dewasa. Artinya, sebelum anak itu dewasa, ia harus hidup sama seperti hamba yang lain. Waktu pun berlalu dan tibalah saatnya anak itu menerima warisan ayahnya, tapi ternyata dia lebih suka hidup sebagai hamba. Sangat bodoh. Itulah ilustrasi yang dipakai Rasul Paulus di sini untuk umat Kristen di Galatia. Sejujurnya, ilustrasi ini tidak sempurna menjelaskan maksud sesungguhnya, tetapi sampai batas tertentu, ilustrasi ini cukup untuk membuat kita mengerti. Dulu, orang Yahudi takluk kepada hukum Taurat dan orang Yunani takluk kepada ilah-ilah lain. Ketika waktunya sudah genap, Kristus diutus untuk menjadikan mereka sebagai anak. Sekarang mereka sudah menjadi anak. Artinya mereka sudah menerima warisan yang dijanjikan, yaitu hidup kekal. Bagaimana mungkin mereka lebih suka untuk hidup seperti saat sebelum mengenal Kristus? Hukum Taurat diperlukan dulu untuk menjaga mereka. Tetapi ketika Kristus sudah menebus mereka, keinginan untuk kembali berada di hukum Taurat merupakan suatu kebodohan. Bagi Rasul Paulus, berada di bawah hukum Taurat itu berarti berbalik dan memperhambakan diri kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin. Pasal 4 ayat yang ke-9. Status kita sebagai anak dikonfirmasi oleh Bapa dengan mengutus Roh Kudus ke dalam hati kita. Roh itu yang meyakinkan kita untuk berseru, "Ya Aba, ya Bapa." Sebuah sebutan yang sangat intim dari seorang anak kepada ayahnya. Keyakinan ini bukan karena hasil studi atau keberhasilan moral kita, melainkan merupakan hasil pekerjaan Roh Kudus. Bagaimana mungkin kamu mau diperhamba lagi? Rasul Paulus berseru kepada mereka. Apakah kita semua sama berdukanya seperti Rasul Paulus ketika ada yang mengajarkan hidup Kristen sebagai ketaatan kepada hukum? Apakah kita terganggu ketika orang Kristen lebih menekankan menjaga tradisi tertentu daripada menjaga relasi dengan Bapa melalui Kristus dengan Roh Kudus? Apakah kita memperhatikan bagaimana kasih kita kepada Tuhan? Atau hanya sekedar memikirkan bagaimana kita hidup? Mungkin kita ingin memperbaiki kelakuan kita. Tetapi yang perlu kita lakukan adalah mulai dengan mengasihi Tuhan. Hidup yang kudus dan taat kepada Kristus adalah hasil yang pasti dari hidup yang dekat dengan Tuhan. Amin. Soli Deo Gloria. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All I have within me
more.